Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas E dan Ibu Trias. Di sini saya dan kelompok saya akan mendiskusikan mengenai proposal yang berjudul Dampak Positif dan Negatif Media Sosial TikTok di lingkungan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan Bandung. Baik, untuk slide pertama kita akan membahas kenapa kita memilih judul ini akan dibahas oleh Sela. Alasan kita memilih judul ini adalah untuk mengetahui definisi, dampak positif serta negatif yang timbul karena aplikasi TikTok. Karena mulai banyak yang mengunduh aplikasi TikTok, terutama pada saat pandemi. Banyak manfaat yang bisa didapatkan jika kita menjadi pengguna TikTok. Contohnya, yaitu mendapatkan edukasi dari sesama pengguna yang menyebarkan berita bermanfaat. Adapun dampak negatifnya, yaitu banyaknya pengguna TikTok yang mulai menimbulkan konflik dan memancing pengguna lainnya untuk memulai perdebatan. Tak hanya itu, terdapat banyak sekali masalah yang ditimbulkan oleh aplikasi ini, karena konten di aplikasi tersebut semakin beragam, mulai dari konten fashion, musik, edukasi, masak, dance, life hack, bahkan tidak sedikit konten negatif seperti gosip, propaganda, hoax, konten dewasa, perkelahian, dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya pada penelitian kali ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif yang menjelaskan suatu fenomena dalam media sosial TikTok, yaitu dampak positif dan negatif, beserta pemecahan masalah dengan cara mengedukasi diri sendiri agar tidak mudah terpengaruh oleh konten negatif yang berada pada aplikasi TikTok. Kami mengambil pendekatan analisis isi kualitatif karena dalam perspektif metodologi kualitatif, analisis isi berdekatan dengan metode analisis data dan metode tafsir teks. Kami meneliti melalui artikel bagaimana perkembangan media sosial TikTok secara objektif dan sistematis. Alasan kami menggunakan teori analisis isi yaitu karena informan yang kita ambil adalah mahasiswi dari Prodi Ilkom Unpas Bandung. Tidak sedikit dari golongan mahasiswi yang juga mengunduh aplikasi TikTok untuk sarana hiburan, bahkan menjadikan TikTok sebagai sumber informasi edukasi, lifestyle, fashion, life hack, kuliner, dan juga mencari informasi tentang rekomendasi tempat wisata, alat elektronik, skincare, body care, hair care, dan masih banyak lagi informasi yang terdapat di aplikasi tersebut. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, khususnya Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, menjadi target observasi untuk penelitian kami. Target yang kami pilih merupakan mahasiswa satu angkatan, karena cenderung mengikuti tren yang ada, tentunya menjadikan mereka mengunduh aplikasi TikTok, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan informasi terkait aplikasi tersebut. Baik, di sini sudah terlampir gambar dan profil informal wawancara. Informal wawancara pertama kami yaitu Azura. Azura adalah mahasiswi fisip Unpas dari Prodi Ilmu Komunikasi yang sekarang sedang menjalani perkuliahan di semester 3. Yang merupakan salah satu mahasiswi yang ikut mengunduh aplikasi TikTok dan menggunakannya sebagai hiburan. Ia setuju bahwa TikTok merupakan platform dengan segala jenis konten. Dengan itu, ia berpikir bahwa TikTok memiliki banyak manfaat baginya, karena di sana ia bisa mendapatkan berbagai konten menarik dan juga mengedukasi seperti cara menjawab pertanyaan saat wawancara, cara menyusun esai, dan bahkan membuat CV yang baik dan benar. Ia juga berkata bahwa sesekali konten yang muncul di aplikasi tersebut merupakan konten yang tidak ada manfaatnya karena hanya berisi berita yang bersifat hoax atau konten propaganda yang bersifat buruk dan tidak baik untuk dinikmati pada pengguna. Ia berpendapat bahwa TikTok memiliki dampak positif dan bisa menjadi negatif tergantung penggunanya. Informan kami selanjutnya yaitu Safa. Safa adalah mahasiswi FISIP Universitas Pasundan dari Prodi Ilmu Komunikasi yang sekarang sedang menjalani perkuliahan di semester 3. Ia juga merupakan salah satu informan kami yang mengunduh TikTok dan sering menggunakannya. Ia berkata, aplikasi TikTok memiliki berbagai macam konten, namun yang sering ia dapatkan hanyalah konten berisi gosip-gosip yang tidak bermanfaat. Tetapi ia juga berkata, di aplikasi tersebut terkadang ia mendapatkan konten menarik seperti rekomendasi kafe, tutorial memasak, dan hal-hal menarik lainnya. Ia berpendapat bahwa aplikasi TikTok tidak sepenuhnya memberikan manfaat bagi para penggunanya. Karena seperti yang disebutkan di atas,
TikTok sangat memiliki banyak konten, sampai konten yang tidak penting pun ada. Ia takut kalau konten tersebut ada di orang yang mudah terpengaruh, itu akan berdampak buruk bagi orang tersebut. Informan terakhir yang kami wawancarai adalah Anissa Febi yang biasa dipanggil Febi. Febi merupakan mahasiswi FISIP Universitas Pasundan dari Prodi Ilmu Komunikasi yang sekarang sedang menjalani perkuliahan di semester 3. Ia merupakan salah satu informan kami yang juga ikut mengunduh aplikasi tersebut. Karena aplikasi TikTok memiliki banyak konten, bahkan sampai hal yang berasal dari luar negeri. Feby mengaku sering mendapat konten berupa video K-pop di aplikasi tersebut. Ia merupakan penggemar dari K-pop, oleh karena itu ia menjadikan hal tersebut sebagai hiburannya. Namun, ia juga pernah sesekali mendapat konten negatif seperti gosip atau berita hoax yang membuatnya hampir terjerumus dalam konten tersebut. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu banyak mahasiswa dan mahasiswi FISIP Universitas Pasundan Bandung yang mengunduh aplikasi TikTok dan menggunakannya sebagai platform hiburan. Tak hanya itu, aplikasi TikTok menjadi aplikasi yang sedang marak diunduh oleh masyarakat Indonesia dari semua kalangan usia. Banyaknya manfaat dari aplikasi TikTok menjadikan banyaknya pengguna aplikasinya merasa nyaman menggunakan TikTok. Dampak positif TikTok yaitu banyaknya informasi seputar edukasi mengenai fashion, kuliner, rekomendasi barang, mulai dari barang rumah tangga, barang elektronik, baju, dan masih banyak lagi. Namun, di balik semua dampak positif aplikasi TikTok, tentu pula memiliki dampak negatifnya, yaitu banyaknya konten hoax, propaganda, gosip, pertikaian, konten dewasa. Yang menjadi permasalahan yaitu banyaknya pengguna di bawah umur. Karena adanya pengguna di bawah umur yang dapat menggunakan aplikasi TikTok secara bebas, menjadikan anak-anak kecil dapat melihat konten negatif yang bahkan dapat membentuk sikap dan juga kepribadian anak-anak kecil kelak. Baik, saran dari kelompok kami untuk mencegah dampak buruk dari penggunaan aplikasi TikTok sebaiknya mulai dari diri sendiri dengan mengubah mindset dan bagi para pengguna lainnya untuk lebih bijak dalam memilih konten. Apabila dirasa konten itu bersifat negatif, TikTok sudah menyediakan fitur tidak tertarik atau blok yang bisa diklik untuk mengulangi konten negatif yang muncul. Sekian presentasi kami mengenai dampak positif dan negatif aplikasi TikTok di lingkungan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan Bandung. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.